Halo, Assalamualaikum. Saat kita belajar mengenai mekanisme kerja suatu obat, kita sering dihadapkan dengan dua istilah, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik terdiri atas beberapa fase. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau lebih sering disingkat menjadi ADME. Absorpsi adalah proses penyerapan obat di tempat pemberian hingga akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Distribusi merupakan proses penyebaran obat melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh untuk mencapai letak aksi di dalam jaringan. Metabolisme adalah biotransformasi obat oleh hati atau jaringan lain. Dan ekskresi merupakan proses pengeluaran hasil metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi. Metabolisme. Setelah didistribusikan, obat akan mengalami biotransformasi. Proses ini terjadi terutama di hepar. Untuk dapat dengan mudah diekskresikan, hepar akan mengubah obat yang tadinya lipofilik menjadi hidrofilik melalui mekanisme fase 1 dan fase 2. Fase 1. Pada fase ini, obat akan mengalami oksidasi, reduksi, atau hidrolisis, sehingga menjadi bentuk inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Enzim yang terpenting pada metabolisme ini adalah sitokrom P450 monooksigenase. Enzim ini berperan untuk mengoksidasi obat. Aktivitas enzim ini dapat berbeda-beda pada setiap individu tergantung pada variasi genetik. Sehingga hal inilah yang menyebabkan efek obat dengan dosis yang sama tidak selalu sama pada setiap orang. Fase 2. Pada fase ini terjadi reaksi konjugasi dengan berbagai substrat endogen. Apabila metabolit dari metabolisme fase 1 dirasa sudah cukup polar, maka ia dapat langsung diekskresikan oleh ginjal. Namun, banyak metabolit fase 1 masih terlalu lipofilik untuk diekskresikan, sehingga perlu reaksi konjugasi berikutnya dengan substrat endogen, seperti asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, atau asam amino, hingga nantinya menghasilkan metabolit polar larut dalam air yang seringkali sudah tidak aktif secara terapeutik. Ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat hasil metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi. Organ paling umum yang bertanggung jawab pada proses ini adalah ginjal dan hepar. Pada ginjal terjadi filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus hingga nantinya metabolit dapat diekskresikan melalui urin. Pada hepar, zat sisa biotransformasi akan dibuang melalui empedu hingga nantinya terekskresikan melalui feses. Sebagian kecil ekskresi juga dapat terjadi melalui keringat, liur, air mata, ASI, dan rambut. Fungsi organ eliminasi ini sangat penting loh. Apabila terjadi kerusakan, maka akan meningkatkan waktu paruh obat. Apa sih waktu paruh itu? Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah jumlah obat yang ada di dalam tubuh menjadi separuhnya selama eliminasi. Perhatikan grafik berikut ini. Sumbu Y adalah konsentrasi obat di dalam tubuh, sementara sumbu X adalah waktu. Ketika kita minum obat secara oral, konsentrasi obat perlahan-lahan akan naik di dalam sirkulasi. Konsentrasi tertinggi inilah yang disebut dengan Cmax atau konsentrasi maksimum. Sementara waktu untuk mencapai konsentrasi tertinggi disebut dengan Tmax atau waktu maksimum. T-half atau T setengah atau yang sering disebut dengan waktu paruh adalah waktu di mana konsentrasi menjadi setengahnya.